Gua menyesal menunjukkan kalau gua tuh waktu itu dukung 02. BU tolol. Gue salah. BU tolol. Itu momen BU tolol. Orang Bantar Gebang, bujangan muda. Ngerti gue. Tawarin, lu mau sepaket gak gini? Waduh, gua ambil aja kali ya. Gua nggak mikir jauh, gua reputasi gua akan gimana. Toh, kenapa gua berani ngambil? Satu, gua nggak ada brief. Mau nyerang nyerang paslon 1, nyerang 3, nggak ada. Bebas. Ditambah gue suka nih, gue emang mau dukung 02. Point of view buzzer yang sudah tobat. Bener, wah dibati. Itu ada tuh dan itu. Ya Allah, kalau misalnya dibalik kayaknya gue emang mending kayak gue golput. Gue nggak mau nunjukin muka gue di mana-mana. Breakdown episode 4 bersama Egy How. Gila. Ini jam-jamnya jam-jam Champions League sebetulnya. Ampun, Bang. Terima kasih Bang Egy sudah mampir di Breakdown di Beranda. Sama-sama. Sibuk banget ya? Harus, Bang. Harus benar. Soalnya kalau saya nggak sibuk, keluarga juga jadi ikutan sibuk. Sibuknya. Iya benar. Cari tambahan. Gue tuh beneran, gue tuh ngundang lo karena gue melihat lo tuh spiritnya luar biasa gitu. Terlepas lo dari stand up comedian ya, gue bilang ini muda-muda tapi ambisiusnya banyak nih. Serius ya kan? Enggak Mas, itu karena tergencet keadaan. Tapi ada nggak yang macu di circle lo untuk lo kayak sekarang? Oh banyak. Salah satunya yang paling, karena gue sempet lihat beberapa ada podcast lo. Ada yang nanya teman-teman lo di sekeliling lo banyak yang lo bantu nggak gitu, atau banyak nggak yang kayak lo sekarang? Masih sedikit sih. Nah gue makanya mau nanya langsung gitu, lo terpacu oleh siapa? Biasanya kan kadang-kadang orang tuh mau sukses tuh, wah gila sekeliling gue udah pada ini nih maju nih. Kalau trigger di Bantar Gebang khususnya ya teman-teman gue kan emang yang ke arah industri itu nggak ada sih. Maksudnya teman-teman SMP, SMK gitu nggak ada sebenarnya. Gue tuh emang dari kecil seneng aja nongkrong di mana-mana, jauh nongkrongnya, main sama orang jauh gitu. Jadi trigger dari Bantar Gebangnya emang nggak ada, cuman karena gua ngerasa kok orang Bantar Gebang tuh dianggapnya remeh mulu ya di sana ya gitu. Itu sih trigger awalnya mah. Iya. Makanya gua mau nyuarain Bantar Gebang gitu. Tapi keren sih, ya kan? Amin. Tapi teman-teman Bantar Gebang lo nggak ajak gue dong Ki nongkrong Ki? Wah ada. Pernah ada beberapa temen lo yang lo ajak tapi nggak awet? Enggak sih, gue sampai sekarang gue selalu terbuka aja buat teman-teman anak Bantar Gebang mau gimana, mau bikin konten bareng, gue terbuka kok. Tapi banyak juga konten creator kan di sana. Jarang kelihatan. Padahal gue malah seneng sih justru sebenarnya kalau ada yang mau ngumpulin apa segala macam. Karena sejauh ini pun gue masih ngumpul sama konten kreator mana, paham. Masih sebenarnya pengennya mah ya anak Bantar Gebang sih pengennya sih banyak ya yang pinter gitu. Maksud gue karena di dunia luar tuh ternyata banyak kok yang tertarik sama Bantar Gebang gitu. Cuman dikit. Dan menurut gue Bantar Gebang kan daerah gede ya. Gede. Konteksnya tapi selalu TPA. Betul. Iya kan? Betul. Gue nggak paham juga. Tapi memang maksud gue itu TPA-nya sama daerah Bantar Gebangnya emang dekat banget apa? Gue tuh belum pernah sejujurnya. Itu tuh dekat banget kah? Dekat. Jadi tuh TPA Bantar Gebang ini kan luasnya tuh habis berapa ratus hektar gitu ya. Iya. Gede banget dan Asia Tenggara mungkin bisa dikatakan. Iya, terbesar di Asia Tenggara dan di sana kan kayak pemulungnya apa segala macam tuh pemukimannya tuh nyatu sama pemukiman warga sana. Jadi ya dianggapnya kata kotor atau banyak sampah segala macam ya memang kayak gitu keadaannya. Tapi bisa jadi cuan semua tuh ya situ. Cuan semua. Iya kan? Gua jamin cuan semua kalau ada orang yang pengen jadi sukses dapat penghasilan gede dari ngelola sampah di Bantar Gebang itu oke banget. Kenapa? Karena lu tinggal ke gunung sampah, ngambil sampah, udah lu sortir sendiri. Kalau lu punya mesinnya, tahu jualnya kemana, itu gede banget. Tapi yang ngawasin nggak ada gitu Ki? Maksud gua artinya lo orang mana, jadi bebas. Nggak ada. Itu market bebas ya? Market bebas. Jadi bagi orang Bantar Gebang lumayan agak bullshit kalau ada pembuangan sampah non organik karena semua nyatu ya. Nyatu. Gua benci banget kalau udah di Jakarta nih organik Thailanding. Itu cuma buang-buang anggaran warna biru, warna hitam, nggak ada nyatu. Itu pembuangan publik aja ya. Semua di sana
Nyatu sama tuh sampah. Nyatu. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi ya itu buang-buang anggaran. Saya benci, saya muak sampai sekarang. Karena di Bantar Gebang gunungnya kan sekarang tuh udah Makin tinggi. makin tinggi. Bahkan kan sering tiap tahun ada kejadian kebakaran. Kalau sudut pandang gua, ini kepercayaan gua, ya itu sengaja. Paham gua. Biar kosong, diisi lagi. Iya. Menurut gua, boleh yang lain enggak sih, bodo amat. Menurut gua sih gitu. Iya, Orang iya. yang asli tinggal di situ. Gua tuh sekeluarga, Bang, asli situ. Katanya lo sekampung full. Apanya? Keluarga lo situ. Enggak, jadi kampungnya 3. Kampungnya banyak sih, tapi maksudnya kampungnya kelurahannya ada 3. Bokap gua di Sumber Batu, Kelurahan Sumber Batu, nyokap gua asli Ciketingundik. Jadi saudara gua tuh ya udah orang Bantar Gebang semua. Jadi OG ya. OG. Jadi lo bener-bener nggak ada orang tua rantau. Nggak ada. Emang bener lahir di situ, orang tua lahir di situ, lo juga lahir di situ. Tapi lo selalu nyaman tinggal di situ. Nyaman, udah terbiasa. Gua kan dari lahir gua. Kan gua lahir juga kan enggak oe-oe gua. Tapi maksud gua, lo kan sekarang udah bisa ada opsi lain tempat tinggal. Oh, ternyata di sini enak nih. Selagi lo udah mulai menjalani karir yang pindah-pindah, atau mungkin lo tinggal di atau main ke daerah temen lo, enak ya tinggal di sini ya gitu. Terus lo pendapatan juga ada dong secara finansial. Nggak ada lo, gue kayaknya harus cabut dari Bantar Gebang. Sebenarnya ada beberapa daerah yang gue pengennya tinggal di sana karena tinggal di Bantar Gebang, mohon maaf ya, gue di rumah gue aja itu tuh gue tuh sering bikin konten kan di story, aku sudah pulang, pamerin isi kamar gue. Kenapa? Karena itu doang yang bisa gue pamerin. Karena kalau udah buka pintu itu lalat semua. Mobil dilaletin, pohon dilaletin. Jadi ya sebagus-bagusnya rumah gue itu lalat tuh banyak banget, Bang. Dan lalat itu kayak tawon, gitu. Jadi tuh daerah situ udah kayak sekumpulan mayat padahal hidup ya. Betul. Bahkan temen gue Herman Jonek dijadiin materi, katanya bapak gue dilaletin, anjing, kata dia dikira bapak gue nangka, sialan banget anjing. Saking parah, dan emang kejadiannya kayak gitu, Bang. Iya, gue kebayang sih. Tapi ada keluhan gak sih buat Pemprov gitu? Gila, ini kenapa buangnya di sini semua, nggak ada tempat lain? Emang yang taruh, gue mau info sedikit, yang gue tahu tuh TPA di Indonesia tuh ada 5 memang, tapi di Jakarta emang salah satunya Bantar Gebang. Nggak ada keluhan kah? Dari siapa nih? Dari orang-orang Bantar Gebang yang untuk coba dong, kayaknya di Karawang banyak lahan gede gitu. Bukan, tapi beberapa. Jadi gini, Bang, kenapa menurut gua agak berat ngomongin ini? Ini maaf ya, gua agak ke sosial jadinya. Iya, nggak apa-apa. Karena gini, pribumi asli orang Bantar Gebang itu males atau gengsi untuk ngelola sampah. Iya. Makanya yang ngelola sampah itu rata-rata itu hampir 80-90% itu pendatang semua. Serius? Bukan orang asli, iya. Ada beberapa yang datang ke situ nyewa lahannya untuk penyortiran sampah, daur ulang lah segala hal. Iya, segala macam. Makanya dapat duit juga yang pribuminya. Dan kenapa kita nggak ada yang terlalu berisik ya? Karena banyak orang yang hidup dari situ, Bang. Oke. Nyewain lahan juga dapat duit. Paham. Dan misal gue mau bersih daerah gue, tapi nengok ke kanan ada juga yang bandel. Jadi udah jadi habit. Jadi mau bersih sendiri juga udah susah. Gimana? Sekarang mau buang sampah di situ, itu mau diapain sampah si Gudung itu? Nggak ada yang bisa. Jadi orang-orang di situ cuma bertahan hidup aja, ngelanjutin hidup aja. Kita kan dapat kompensasi. Per 3 bulan turunnya. Katanya yang sih gue sempat baca berita 350 ya? Iya. Per kakak ya, bener per kakak. Oke. Dan itu pun gue ngerasa nggak adil. Kenapa? Karena per kakak. Sedangkan di dalam kakak kan ada yang 4, ada yang 5 orang, ada yang berapa. Tapi bayarannya sama. Sedangkan kayak bayi aja itu kan baru lahir tuh udah uwe-uwe, bukan owe-owe. Karena udah nyium bau. Iya, paham gue. Udah nyium bau. Dan itu nggak adil menurut gue. Cuman yang gue aminin ya, intinya gini, gue kenapa nggak pernah terlalu keras tentang TPA, walaupun gue pernah bikin baju TPA Bantar Gebang itu bom waktu, karena ada orang juga yang terbantu sama uang itu. Tapi yang kayak gue yang ngerasa kayak ini mengganggu, ya gue bilang, ya orang Bantar Gebang beberapa ya ibaratnya duit 350 atau 300 ribu itu cuma buat nutup mulut aja. Ibaratnya cuma biar redam aja ya. Biar redam aja. Kalau nggak ada itu ngamuk semua orang pasti. Paham sih gue. Tapi biasanya orang asli situ, lo sebagai juga orang asli situ, Gi,
merasa orang yang pendatang tuh direcokin nggak sih? Atau gini sebaliknya, anjir kenapa gue baru tahu ya bisa sampah digituin di cuan ya? Kayaknya kalau untuk recokin sih enggak ya bang. Heeh. Karena ya gitu, gue tuh banyak titik-titik tempat gue main kecil dulu, sekarang tiba-tiba jadi pengelolaan sampah. Oke. Jujur dalam hati pribadi, gue resah. Iya. Rasanya karena gini, misal rumah gue di sini, rumah gue di sini, Iya. gunung sampah di sini, Paham. jauh. Jauh. Tapi kenapa jadi efeknya jadi makin dekat? Karena mereka ngambil dari gunung sampah dibawa ke rumahnya tetangga gue nih. Jadi makin dekat efeknya. Ngerti gue. Gotnya kotor, jalanan. Karena dia kan bawa sampah deh, naik mobil bak, maksudnya Ngerti jatuh gua. di jalan, Iya. segala macam. Gue mau negor, tadi dibilangnya oh nggak welcome, Iya. apa segala macam. Tapi mau marahin, ya ini kan tanahnya nggak tahu beli, nggak tahu nyewa. Iya. Gue mau marahin siapa? Padahal dampaknya berasa banget ya. Oh, berasa dong. Yang tadinya mungkin bisa dikategorikan ya agak tertib lah karena sampahnya masih jauh dari Betul. pemukiman. Akhirnya lama-lama ngerembet karena orang juga tidak peduli akan sekitar. Yang penting gue cuan ya. Iya. Dan orang sekitar pribumi asli juga. Maksudnya dalam orang asli situ juga. Ya udahlah gue juga dapat duit. Iya betul. Gak penting juga ya. Nggak penting juga. Iya, kok ngerti. Jadi gue nggak itu banget, banyak yang ngomong ayo Gi ngapain kek sosialisasi Paham apa gua. segala macam. Makanya gue kayak ngaminin kayak pemerintah khusus yang ngurusin itu kayaknya juga emang sengaja untuk tidak ngasih sosialisasi biar mereka nggak tahu aja. Ngerti gue. Dibuat aja rantai begitu deh. Iya, karena kalau tahu, oh efeknya bahaya Iya. ya. Oh kita nih nggak layak ya cuma dibayar segini ya. Iya. Ya pasti teriak semua. Cuma Kuat-kuatan lo tuh paru-paru lo tuh. betul. Iya kan? Gue pernah soalnya ngerasain, Hah? gue nih lagi foto-foto di daerah TPA gitu. Gue berempat ya. Aha. Itu kita sama-sama nggak nyium bau, Ah. tapi kita nyesek. Iya. Kita berempat tuh nyesek semua. Berarti kan efeknya udah segitu. Iya. Tanah udah. Gila, itu udah timbun sampah, ditumpuk lagi, timbun lagi, tumpuk lagi. Temen gue airnya bau bang. Rumah airnya bau. Dia mandi pakai air bau, bayangin. Mandi kan buat bersih. Iya. Orang kan disepakanya dia kan mandi kan biasa pakai sabun bukan bilas pakai air. Kalau bilas lagi kayak bau lah. Gue gak kebayang keluarnya gimana dia. Gak tahu dah. Gak tahu dah gue. Gak tahu. Tapi hari-hari lo sekarang tetap di Bantar Gebang kalau pulang? Iya, gue masih, Oke. gue ada tanah saudara, sampingan sama rumah, gue beli tanah di situ. Keren. Karena gue masih ada ambisi yang belum, ada cita-cita yang belum kesampaian. Iya. Gue pengen jadi sultan di Bantar Gebang. Sultan Tanjung Priok udah ada ya? Udah ada, Oh, sultan iya. Bantar Gebang belum. Belum. Karena gue pengen, ya itu gue pengen jadi sultan Bantar Gebang dan gue pengen, ya udah teman-teman gue bisa bantu teman-teman Iya, gue, iya, ngerti segala gua. macam Iya, gitu. ngerti Karena ya itu. Di sana kan pemulung aja notabene itu pendatang semua. Iya. Yang manfaatin sampah tuh itu orang-orang luar semua. Jadi Kenapa orang-orang aslinya tuh nggak ngelihat dari situ gitu. Sedangkan itu penghasilannya gede-gede banget loh. kata lo bisa beli mobil? Ada yang beli mobil, ada yang gue tahu banget rumahnya yang dari cuman triplek sampai sekarang rumahnya itu kalau lihat pernah ke kota wisata, itu ada yang rumah kayak kota wisata di situ. Anjir! Sumpah. Serius? Kalau lu gue tunjukin rumahnya. Anjir! Dari ngelola sampah doang dari kecil. Ya karena gitu, ya tinggal ngambil, nggak ada data, nggak ada apa segala Iya. macem. Dan orang taunya sampah yang buat diapain lagi gitu. Mereka nggak tahu ilmunya, padahal Iya. ilmunya tuh ya ibaratnya kayak sampah nih, kayak sampah misalnya sampah toples itu kan warna biru. Ntar dicari lagi yang warnanya sama itu kan biru juga sama, disamain, dilebur, ntar jadi biji-biji lagi, dijadi lagi untuk plastik yang lain. Oke. Sorry Digi, di area itu orang pendatang yang ngelola sampah nggak ngasih pelatihan buat ke orang asli. Nggak tahu deh. Nggak tahu. Kayaknya sih, ya ngapain juga ngasih pelatihan. Iya maksud gua ya mungkin ada sosialisasi dari Pemprov kah atau dari mana kah untuk Nggak ada. jadi udah biarin aja dia jadi pekerja di bawah yang ngerantau gitu. Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaannya, Pemprov pun ngasih tahu bahaya sampah aja nggak ada. Apalagi udah sampai ke ini bisa jadi bahan loh. Iya. Sekarang pertanyaan gue, Pemprov katanya mau bikin pengelola sampah tenaga listrik lah, Macem-macem lah. macam-macam. Buat siapa? Iya. Bukan buat gue, bayar listrik sendiri kok. Kecuali ini buat masyarakat Bantar Gebang nih, nggak apa-apa lu kebauan, tapi listrik lu gue bayarin dari kelola sampah. Ngerti gue. Itu yang gue mau, tapi nggak ada. Jadi ada kompensasi lah ya Iya. bahasanya ya. Jadi ya gue nggak butuh sebenarnya soal kayak gitu. Yang penting mah ini campur tangan pemerintah buat khususnya
masyarakat asli sana tuh diapain sih gitu, dikasih tahu nggak sih efeknya apa segala macam, atau minimal gini deh, diatur deh. Boleh lu boleh ngelola sampah tapi harus punya pagar sendiri yang tinggi. Ngerti gua. Gotnya jangan sampai nih sampah keluar atau lu kena denda. Bikin aturan gitu atau apa? Iya. Ini kan nggak ada, dibiarin aja. Ya mungkin ntar gue potong aja, nyampe kali ke gubernur yang baru. Silakan, karena gua pun akan ngomong gini kalaupun ketemu orang-orang Pemprovnya. Paham. Gi, tapi gue tarik ke belakang, lo ikut Suci 9. Suci 9. Tertarik stand up kenapa, Gi? Gua masuk stand up tuh 2014. Iya. Pertama kali open mic. 11 tahun lalu lah. 11 tahun lalu. Itu karena sebenarnya gua nongkrong tuh emang sering nyeletuk, ngerasa lucu. Dulu pengen jadi komedian karena ngelihat OVJ gitu-gitu. Tiba-tiba teman gua tuh punya rental warnet gitu. Dia ngomong nih, ada lucu banget Dodit waktu itu yang ditunjukin. Suci 4 2014. Oh iya Dodit itu wonder banget. Iya. Terus gue ngeliat, anjir begini dong bisa masuk TV ya. Gue dari kecil bang, emang udah pengen jadi artis. Gue tuh dulu bangun tidur aja, pemirsa, nanti kita ketemu lagi, aku mau tidur dulu. Kayak gitu bang. Anjing, lo udah belaga vlog juga ya? Belaga vlog dari dulu itu. Dan gue nggak tahu kalau lewatnya stand up. Akhirnya pas ada stand up, gue tertarik apa nih. Gue cari di Twitter, dulu masih main Twitter tuh anak stand up. Cek Twitternya, open mic-nya di sini di Durian Sawit, Yami Cafe namanya. Oh, gue tahu. Gue samperin ke sana. Dan gue samperin pun sama temen gue namanya Tongging. Respect buat Tongging. Shout out Tongging, gokil. Tongging ini yang ngajak gue ke sana. Bahkan dia yang bayarin gue main di kafe. Gue nggak pernah ke kafe bang. Gue nggak pernah ke kafe bang. Cuman dia anak kampus. Dia tahu, dia punya duit, dia ngajak gue ke sana. Akhirnya gue besoknya otomatis ke sana sendirian jauh. Ya udah gue samperin terus. Gue tuh emang seneng main jauh. Dunia baru, dan gue ngerasa kayaknya gue bisa nih masuk TV lewat ini gitu. Dulu cita-citanya masuk TV aja. Awas stand komedian, lo merasa cuma lucu. Ternyata pas lo masuk, anjir perlu nulis. Perlu lumayan riset. Wah, iya sih. Iya, yang nggak cuma itu sih. Gue ngelihat sekarang stand up tuh hidup tuh gini. Maksud gue, kalau lihat beberapa komika, materinya itu pasti berdasarkan hidup dia, pasti berdasarkan tuh referensi, keresahan lah ya. Resah. Terhadap rasa ini, rasa lu sama rasa gue bisa beda, tergantung latar belakang pendidikannya, mentalnya, dan itu yang sampai sekarang tuh gue pelajarin. Jadi kalau kata Indra Primawan, gue pernah ngobrol, stand up itu ujung kuku, sisanya hidup. Iya. Lu kalau hidupnya bener, ngelihat materi, melihat bahan apapun, itu akan lebih relate ke banyak orang. Ngerti gue. Karena kan banyak itu pendidikan dan pengetahuan kan. Dan itu yang akhirnya gue makin seneng. Selain gue punya teman baru, dunia baru, dan ternyata gue pandangan lo makin luas ya? Makin luas. Ya gue kan dulu tau Bantar Gebang apa sih bang? Mengetahui bocah gue. Iya. Gue di bocah gue dulu ya udah itu aja. Enggak, ketika lo lumayan akhirnya singkat cerita lo masuk Suci 9, lo balik lagi ke Bantar Gebang, temen-temen lo ngeliat lo gimana Gi? Ya bangga. Iya, dalam artian gila, lu nyampe gitu. Alhamdulillah. Soalnya gue tuh sebelumnya udah Suca dulu 2018. Udah Suca? Suca, itu sampai 4 besar juga tuh. Iya. TV gede juga karena pertama gue masuk TV tuh Suca 4 2018. Ya antusiasnya ya pasti dari tetangga kan. Wih, masuk TV. Gokil. Keluarga nasional. Ya. Ada beberapa yang bangga ya, teman-teman gue kebanyakan bangga. Ada juga yang beberapa orang yang lu ngeledekin Bantar Gebang mulu, gue jelek-jelekin nama kampung. Ada yang begitu. Jadi baper ada. Iya. Jadi ya kayak gitu-gitu mah banyak yang berubah sih. Khususnya yang gue seneng ya keluarga gue derajatnya naik lah itu. Alhamdulillah. Gue pernah lihat caption lo harus kerja terus karena nyokap bokap lo harus umroh. Iya. Lo seberapa usahanya buat bokap lo nyokap lo umroh? Ini pahlawan takut kesiangan, gue bikin tour. Judulnya pahlawan takut kesiangan. Kenapa pahlawan takut kesiangan? Karena ada kalimat pahlawan kesiangan. Iya, paham gue. Intinya kita datang telat, perang udah selesai baru datang, atau nggak pernah ikut perang tapi ngerasa dia pahlawan. Ngerasa ada jasanya. Iya. Ngerti gue. Nah, pahlawan takut kesiangan ini, gue ngerasa gue pahlawan nih. Tapi gue takut kesiangan takut telat. Paham. Untuk keluarga, makanya background poster gue tuh keluarga kan. Gue takut jadi pahlawan kesiangan di keluarga. Kenapa ada takutnya? Karena gue ada potensi telatnya tuh ada. Entah kenakalan gue, jiwa muda gue kan yang menggabung pahit.
Jadi banyak banget gitu. Lu berapa bersaudara sih? Gue tuh cuma berdua. Gue punya adik cewek. Oke. Nah, dasar gue sebenarnya kalau dilihat-lihat keluarga gue tuh lurus-lurus aja. Nggak miskin-miskin banget juga. Iya. Tapi kenapa sampai takut kesiangan? Karena gue ngelihat teman-teman gue yang belum sempat nyenengin keluarganya udah ada yang Ngerti gue. duluan. Iya, ngerti. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Okay. Jadi sebenarnya ini ego doang. Yeah. Cuman menurut gue nggak salah dah. Menurut gue nggak salah. Nggak salah memang. Nggak salah memang. Jadi niat gue cuman gitu. Kalau amit-amit, kalaupun keluarga gue duluan yang nggak ada, ataupun gue yang duluan nggak ada, setidaknya pahlawan takut kesiangan ini adalah sebuah karya yang nunjukin kalau gue tuh usaha. Legacy lo ya? Iya, legacy yang gue tinggalin. Karena kan sebelumnya tur gue namanya daur ulang. Memperbaiki kehidupan gue. Nah, ini pahlawan takut kesiangan ini sebenarnya daur ulang juga. Cuman nama ini akan jadi brand baru aja buat gue. Nunjukin kalau gue ini takut nih kalau misalnya gue tuh nggak ngasih apa-apa selama hidup. Paham gue. Bukan sekarang kan udah tatoan bang, udah tinggi kan apa segala macem. Itu sisi gue lah, tapi sisi brengsek gue lah. Tapi ada lah sisi berapa persen tuh gue pengen keluarga gue nyengir lagi, apalagi. Paham gitu. lah gue, terlebih lo anak pertama. Iya, iya kan? Itu sih ego anak pertama. Iya, ego anak pertama dan lumayan jadi sorotan bagi nyokap bokap lo sendiri. Betul. Banyak nggak nuntut nyokap bokap lo? Nuntut sih enggak, tapi ekspektasi. Ngerti gue. Sekarang gue udah 2018 udah pernah masuk TV, terus gue tuh kemarin berapa tahun deh, hampir 3 tahun tuh gue renovin rumah keluarga gue dari nol. Jadi tuh kayak ngerasanya tuh ya udah, ini gue udah punya Egy, gue mau ngapain aja, insya Allah bisa dari Egy. Walaupun tuntutannya nggak banyak, tapi jadi gue pun ada ego juga kayak kalau gue kemarin bisa ngasih itu, kenapa gue nggak bisa ngasih lebih lagi? Gitu loh. Sebenarnya orang tua gue juga cuman kode doang, pengen deh umroh apa segala macam, pengen deh umroh gitu-gitu. Sebenarnya nggak harus ini umroh, enggak. Paham gue. Tapi gue mau wujudin aja. Karena dulu proses gue sampai renov rumah aja itu perjalanannya lumayan. Gue suka cita-cita renov rumah tuh udah bertahun-tahun. 2018 gue gagal, 19 nggak, ya udah 2018, 19, 20, 21 gue suci lagi, suci nggak juara, nggak dapet duit lagi sampai akhirnya gue ikut lomba Raditya Dika dapat 100 juta. Itu baru batu pertama akhirnya gue bisa ngelakuin renov itu. Sekian tahun gue berapa kali nggak jadi itu. Akhirnya bisa, dan nggak tahu kenapa gue ngerasa hidup gue diterima banyak orang, selamat di beberapa titik. Kayak misalnya gue dapat masalah tuh nggak seberat apapun kayaknya karena apa yang gue lakuin buat orang tua. Gue tuh cuman ya minimal gue ada apa ya, ada pahala jariah yang gue lakuin buat keluarga, itu doang sih yang gue bayangin. Gue kebayang sih. Makanya itu gue pengen kan pengen umroh. Itu yang mau kejar di pahlawan takut kesiangan ini. Gue nggak tahu caranya apa, tapi yang pasti insya Allah tahun ini akan terwujud. Ya, gue selalu, maksudnya artiannya positif. Gue aminkan karena memang lo sebelumnya tidak pernah terbayang lo bisa ngerenov rumah orang tua lo. Betul. Nggak pernah terbayang pasti. Tapi kalau bahasanya terus ikhtiar, ternyata kejadian juga kan. Betul. Dan dua orang tua nggak ada yang nggak ampuh gitu. Betul. Iya kan, kalau bahasa orang tua ya. Meskipun kita juga nggak minta doanya, kita ya udah lo ridho gue aja deh, gue mau jalan mau nyari uang gitu. Tapi semoga lo kejadian sih tahun ini. Amin ya Allah, amin. Doain ya teman-teman. Amin. Gue semoga kejadian. Gue senang pas gue baca caption lo. Kalau gue, karena gue pribadi beranggapan kalau buat orang tua insya Allah cepet kejadian sih. Gue bacanya gitu. Gue itu paling tertuju tiba-tiba lihat profile lo ada caption itu kejadian sih. Dan gue tahu lo lumayan berani kalau bersuara. Ya mungkin ini ada orang tua lo yang selalu ngiringin lo. Akhirnya lo jauh juga dari mara bahaya. Kita tahu stand up lo di Polri, re-uploadernya gila-gilaan kan. Lumayan parah banget. Lo kritik sana sini. Itu emang gak di briefing? Nggak ada. Jadi lo bebas kayak gitu? Jadi pertamanya tuh sebenarnya gue ya lomba aja, situ lomba. Gue waktu itu timnya Marcel ngajak karena di MC-nya udah ikut aja, ntar lo dapet job dari Polri lah kalau lo bagus gitu, diajak. Networking lah ya. Iya, cuma stand up kan keresahan. Ya keresahan gue itu. Meskipun yang kata Marcel ya lo nggak akan juara kalau materinya begitu mah. Terlalu meledek. Cuman kan ya udah gue mah tampil aja, gue aja nggak kalau itu ada videonya.
tapi paling ger itu. Iya, ternyata ada di YouTube-nya Marcel nih. Iya, Gue buat timnya. Lah, ada footage gue nih, gue stand up, gue potong. Iya, paham Gue upload. Jadi gue nggak, ya gimana-gimana, emang cuman niat ikut lomba. Walaupun sebenarnya kalau ditarik belakang, ada beberapa persen di kepala gue, ini belum ada nih lomba racing polisi. Iya. Kalau buat niat jadi juara, semua orang mau. Iya. Tapi apa yang gue bisa dapat dari sini? Caranya adalah gue pengen ngeluarin keresahan masyarakat di momen ini doang. Karena cuma lewat situ. Kalau gue tanpa ada embel stand up, itu penghinaan. Iya, asli. Tapi karena itu core-nya gue stand up, nah makanya gue sekarang stand up pun gue mikir, gue kalau stand up tuh penonton tuh bawa apa ya kalau pulang ke rumah? Udah bukan, karena lucu tuh kayak sepak bola ngegolin menurut gue. Iya. Harus gol kalau main bola. Jadi mau golinnya pakai pantat, mau pakai kuping, golinnya apapun lah. Apapun. Iya. Tapi kan gue pengennya tuh yang ada value-nya dari orang nonton bola. Kayak apa sih bedanya pemain bola lain sama yang terkenal kayak contohnya Lionel Messi, kayak Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo saking punya value-nya, iklan juga main. Nah itu yang pengen gue punya di diri gue sebagai komika gitu. Jadi orang nonton gue tuh dapat apa? Selain lucu, karena lucu tuh wajib. Stand up komedi ada komedinya. Wajib. Tapi apa pulang dari itu tuh apa? Minimal gue mewakili. Ngerti gue. Selain menghibur gitu. Itulah yang paling gue incar. Iya. Dan kenapa Riau Pelajaran banyak ya? Berarti keresahan semua masyarakat. Ya kan bahasanya gitu. Jadi semuanya engage dan relate. Gue juga, cing nih orang berani sih. Belum tentu semua komika bahasanya nih tanpa mendiskreditkan siapapun seberani lo itu gila. Makanya gue bilang ini nggak ada briefing. Makanya tadi nggak ada, udah bebas aja. Tapi kalau gue jadi peserta ya harus dicek dulu materinya. Makanya gue tuh sempet di tahun kemarin ditawarin jadi peserta lagi. Gue menolak karena gue nggak mau materi gue dibatasin. Gue pengen ya udah menyuarakan apa yang gue rasain, karena gue udah mulai ngerasa emang sampai sekarang kan yang waktu itu kritik ke polisi itu belum banyak. Waktu itu yang baru nongol gue doang. Dan sekarang memang udah banyak, udah bisa kritik siapapun. Maksudnya siapapun komika udah bisa ikut. Cuman gue ngerasa ya emang semua orang ada posnya lah. Ada yang pos yang kritik ini A, B, C segala macam. Ya udah gue ke polisi aja segala macam. Karena ini gue bukan cuma mewakili masyarakat. Bahkan teman-teman gue yang polisi pun nitip keresahan loh ke gue. Serius. Anjir. Karena ya kita harus nggak bisa pungkiri kalau memang ya nggak semua lah polisi juga banyak yang tanda kutip nakal apa sih, nggak semua gitu. Tapi banyak. Ini yang ngomong ya. Bener. Anda lah. Masa. Udahlah. Malah gue aja takut ya. Ini gue mau nyambung nih. nyambung. Iya, karena kalau tadi bilang gue nggak suka dibatasin. Karena stand up comedy berkesenian. Mana enak berkesenian dibatasin. Betul. Salah satunya kemarin yang lagi rame, ya kan? Salah satu memang band yang besar di underground yang kita tahu, semua orang tahu lah. Videonya viral di mana-mana dan ini gue nggak tahu kebenarannya apa enggak, tapi di Twitter itu banyak banget dan diduga salah satu yang nge-tweet itu adalah krunya. Jadi ketika kejadian katanya si personilnya nggak bisa dihubungin karena udah gua cek. Iya, karena memang udah bahasanya diawasin lah. Karena videonya viral di mana-mana dan akhirnya tiba-tiba muncul dengan klarifikasi. Maksud gua klarifikasinya juga tuh maksa banget ya, tanpa harus ada paksaan, tanpa harus ada, agak aneh sih. Ini akhirnya bisa berlaku buat siapa aja. Betul. Buat biasa aja. Termasuk kayak orang-orang kayak gua. Termasuk orang juga kayak lo. Gua nggak tahu lah kalau lo tiba-tiba ngebawain lagi materi kayak yang kemarin terus lo di 2025 bawain lagi. Itu juga bisa jadi bumerang kan? Bisa. Orang tua lo nggak was-was gitu. Ya intinya gini. Mungkin ya kayak kejadian Sukatani itu. Mungkin anak-anak Sukatani pun pas udah kejadian itu awalnya aduh gimana ya gue diintervensi apa segala macam. Gua. Tapi kan kalau yang namanya kebenaran mah insya Allah ya ada aja tiba-tiba. Ini kan berkahnya dia kan siapa yang sekarang nggak tahu Sukatani. Iya, gokil. Walaupun emang ada hal yang menyakitkan dulu nih di awalnya. Nah kalau gue kan niatnya
niat apa sih gue emang nyakitin Polri atau enggak lah. teman-teman Orang kita juga sebagai masyarakat butuh juga polisi. Betul, ya gue butuh. Gue butuh. Makanya gue berani ngurusin orang. Gue juga malah, kan gue bilang gue aja malah dapat materi pun dari teman-teman polisi juga. Keresahannya dari situ. Karena ya itu tadi, gua tuh banyak bersuara tentang polisi, apalagi pas ya Sukatani kan ini core-nya sama nih. Sama banget. Ditambah gua tuh Sukatani itu emang lagi gua dengerin. Lagi gua dengerin, gua sempat nonton live-nya, bahkan ketemu personilnya. Nah, yang gua sedihin dari kejadian itu adalah intimidasi dari pihak oknum polisinya. Kenapa gua bilang gitu? Nggak mungkin ada intimidasi karena satu band punk. Paham gue. Gak mungkin band punk pengen klarifikasi, minta maaf sama kalian sini, gak mungkin. Tidak terbersit bahkan. Ditambah Sukatani itu kan terkenal dengan tertutup. Pakai topeng apa segala macam. Bahkan ini bang, ini kejadian asli. Gua tuh pengen nonton Sukatani dan pengen ketemu personilnya. Dan gua nonton paling depan. Kelar manggung, gua pakai baju Sukatani emang lagi diam sinkronis. Tiba-tiba nyamperin 2 orang nih. Cipoy sama Mbak Novinya. Gue lihat Mbak Novinya kan emang setelannya kayak ibu-ibu biasa, maksudnya kayak mbak-mbak aja pakai kerudung apa segala macem. Kita dari Sukatani. Untungnya teman gue kasih tahu itu personilnya. Berarti kan itu saking eksklusifnya dia. Paham gue. Topengnya itu jadi hal yang berharga buat dia. Sakral. Di video itu disuruh mereka klarifikasi tanpa menggunakan itu. Itu menurut gue menghancurkan karakter banget. Asli. Itu yang bikin gue pertama sedih banget. Gue aja yang pengen ketemu mereka, gue nggak tahu orangnya yang mana, saking ketutupnya. Tiba-tiba mereka di blow up kayak gitu, diklarifikasi. Siapa nggak mungkin mau klarifikasi kalau nggak ada tekanan, nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Makanya gue tuh agak kesel sama suara. Makanya kemarin gue kemarin bikin konten lagi untuk gue kesel kalau ini mau dijadiin duta itu. Itu tuh nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Gue tuh ngerasa gini, ngapain sih dijadiin duta Sukatani? Ngapain? Itu tuh cuma penenang massa menurut gue. Boleh mau di teman-teman mau yang ngebantah. Menurut gue itu cuma penenang massa doang. Karena gini, harusnya yang jadi duta polisi atau duta anti kritik polisi punya polisinya juga. Betul. Duta sampo aja orang yang bisa sampoan. Kecuali di Silent Seven tuh. Iya. Emang udah jadi Silent Seven udah vokalis. Udah nggak mungkin ganti. Betul. Duta Silent Seven aja jadi duta bukan karena kritik Silent Seven, Pak. Maksudnya, kok bisa sih? Itu yang gua maksudnya kalau gua deket sama teman-teman Kapolri atau Pak Kapolri apa segala macam, ya menurut saya tuh nggak harus jadi duta-dutaan gitu. Ngerti gua. Karena kalau misalnya mau benerin citra bukan dengan cara begitu menurut gua. Malah berbalik. Jadi bumerang buat mereka sebetulnya. Padahal ya ini kan institusi untuk masyarakat ya. Mengayomi dan segala hal. Gua nggak menyayangkan oknum-oknum yang harus sebegitunya hanya dengan sebuah lagu. Sebuah satu lagu lah, bahkan satu single lagu maksudnya dalam album. Jadi kok nggak habis pikir kalau gua. Mungkin apa nggak ada advisernya? Lo ngapain? Lu takut banget sih sama lagu. Mungkin sesama temen. Mungkin ada sebenarnya, Pak. Sesama temen ini. Mungkin sebenarnya ada. Cuman kan kita harus tahu polisi itu kan banyak banget, Bang. Ada di urus administrasi, ada apa segala macam. Makanya cuman kan masyarakat taunya polisi ya polisi. Mau lu polisi lalu lintas, mau lu brimob, mau apa kan disamain. Padahal mah beda-beda nih secara kayak gitu. Nah, makanya gua agak kemarin tuh ya menyayangkan, tapi makanya penekanan gue tuh nggak mau, gue tuh nggak pengen Sukatani jadi duta untuk menenangkan massa atau untuk balas kesalahan kepolisian. Paham gue. Udah, yang kemarin nangkep Sukatani berapa orang tuh suruh klarifikasi juga, harusnya terbuka buat masyarakat, transparansi. Pengen tahu sih apa sih niat dia nangkep Sukatani, kita pengen tahu masyarakat itu. Gue yakin semua masyarakat tenang. Paham. Kalaupun itu terjadi, mohon maaf, gue ada kecurigaan juga. Misal ada video itu, bener gak emang itu? Jadi kayak gitu. Tapi jangan salahin efek gue trust issue. Jadi kan duga-duga semua ya. Jadi menduga-duga. Makanya duta-dutaan itu jangan deh. Apapun ya, kasus apapun, kan apa-apa dikit jadi duta. Paham. Jangan. COVID aja ada duta ya? Betul, duta COVID.
Jangan. Nggak perlu. Tidak penting. Nggak perlu. Tidak Jadi gue penting. agak menyayangkan sebenarnya emang berkesenian nggak usah dibatasin. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dibatasin emang. Dan gue juga melihat liriknya bayar polisi. Polisi mana? Nggak ada ngomong polisi Indonesia. Betul. Bisa aja polisi India. Betul. Bisa aja Itu polisi umum. Bangladesh. Itu tuh Betul. kata yang semua polize, bahkan di Poland. Jadi emang kata umum. Kata umum. Iya. Kata umum. Kata umum. Dan yang tersinggung pasti orang yang melakukan. Iya. Itu pikiran Iya. teguh sekali. Iya, benar. Harusnya. Eh, Karena kalau lu nggak, oh ini bukan gue. Ya udah. ngapain? Kalau gue baca, ini nggak mungkin. Gue juga nggak percaya bayar polisi itu pasti polisi luar. Orang polisi sini baik-baik, Betul. kecuali oknum. Tapi kemarin lo sempat buat video reaction tuh. Reaction. Ya kan sama Alip ya? Ali paling banyak. Itu rame banget, tapi malah mengaitkan lo dengan ngapain nih Buzzer 02 mendukung ya. Itu kenapa cuy? Jawabannya adalah karena gua tahun kemarin kan gua sempat bisa dibilang ya gua akuin gua buzzer. Iya. Buzzer 02. Terus tiba-tiba kritik. Ya mereka kan ngapain lu? Kita kan nggak ngajak lu. Ini kan gara-gara lu juga. Iya. Walaupun gua kayak sebenarnya kayak Bolanya gede banget soalnya. skornya beda gitu maksud Iya. gua. Gua tuh yang gua bahas tuh polisi nih. Iya. Dan secara itu kan gue juga apa suka tadi juga pernah ketemu Iya, segala macam iya. gitu. Ranah itu ranah gua. Iya. Kalau ke pemerintahan ini udah beda lagi Beda sebenarnya. lagi memang. Cuman dia. emang karena itu ya gua aminin. Gua pun kalau di sana itu ya emang karena gua dulu melakukan Ah. hal yang pasti berseberangan sama mereka dan mereka pasti akan nginget-nginget sampai kapanpun. Iya. Walaupun yang bikin gua agak sedih. Gua tuh tadinya gua sebenarnya pengen berisik banyak hal. Iya. Jadi gue sekarang gua ntar diserang lagi. Malah gitu jadi bang. Iya, iya, Dulu iya. mental gua mau siapapun gua serang. Iya. Cuman gue jadi akhirnya juga berkaca diri juga gua menyesal. Iya. Gua menyesal menunjukkan kalau gua tuh waktu itu dukung 02. Paham gua. Menyesal. Walaupun gua nggak pungkiri nggak menutup kalau gua tuh juga dibayar. Ngerti gua. Tapi ini gua ada hal yang mau gua klarifikasi. Anjir, lo klarifikasi di sini nih. Klarifikasi. Ini gua potong jadi short nih. Nggak apa-apa. Klarifikasi. Iya. Kenapa gua menyesal? Jadi gini, gua tuh pas ada pemilu ini, Hah? itu tuh banyak tuh yang ngechat, Mas, bisa nggak bikin konten tentang misalnya pas lo ini apa segala macam Paham gitu. gua. Gua langsung jawab, mau, tapi saya dukung 02. Dari awal tuh gua begitu. Oke. Nah, 01 nawarin, 03 nawarin. Nah, 02 nawarin juga. Dan gua penawarannya adalah lu bikin konten bebas. Iya. Bebas mau bikin konten Tanpa apapun. dibatasin. Tanpa dibatasin, lu mau nunjukin lu pakai seragam 02 apa segala macam. Dan semua konten gue itu tuh nggak ada yang pakai seragam gua Prabowo gitu tuh nggak Iya, ada iya, iya. sebenarnya. Nah, gua upload Instagram, TikTok, Twitter. Sebenarnya KOL. Sorry, itu mirroring semua. Oh enggak, Twitter mah bebas aja ngomong Bebas apa. aja. Karena itu kan nggak bisa Iya, video. iya. Kalau di Instagram, mirror ke TikTok. Mirror ke TikTok. Dan kenapa gue akhirnya nyesel? Nyeselnya banyak hal. Satu, integritas gue jadi hancur. Reputasi gue hancur, orang jadi nggak percaya ngapain lu kritik Iya. anak lu. Iya. Ternyata dukung Ngerti rezim. gua. Yang kedua adalah gue pun pada akhirnya ngerasa kayak, ya gue kan jujur ya, gue kesel banget ternyata kayak apapun kesalahan Iya. Mas Gibran atau Pak Prabowo sekarang, gue tuh jadi kayak ngerasa salah juga. Ngerti gua. Ngerti gak sih kayak Iya, secara personal ya. secara personal ini, secara Iya, personal ya. Gue iya. kayak, gue pun yang kemarin kayak pas keluarganya Jokowi diserang sama segala, gue tuh ampun-ampunan kayak, kok ada lagi aja? Ini kenapa? Karena gue kena juga, gue gak ngerasa gak ngapa-ngapain, tapi gue jadi bertanggung jawab, Bang. Karena lu merasa ada di barisan itu Ada pada di saat- barisan itu. Ngerti Gue gua. kalau emang ngomong, diem. Udah jangan gitu, pengennya begitu. Cuma kan Ngerti gimana, gua. Bang? Ngerti gua. Maksud gue kan juga pengen hidup tenang. Iya. Dulu gue mikir, gue pun sempat ngobrol juga. Ya gue kan tadi nggak mau nunjukin gue di pihak mana. Iya. Resikonya kalau lu nunjukin, ya kalau lu nunjukinnya di pihak yang menang, lu akan lebih nyaman. Paham gua. 5 tahun ternyata gue malah nggak nyaman, gue malah diserang mulu. Gue kan kesel ya, gue kayak nggak nyaman. Dalam hati kecil gue emang demen bersuara, tapi dalam hati kecil gue kayak, anjir dulu gue ngambil duitnya juga. Walaupun jujur bang, ini gue agak
mohon maaf ya kalau misalnya nanti akan ada yang, pasti ada yang tersinggung. Iya. Tersinggungnya tuh bisa dari pihak seberang gua atau pihak yang sesama gua nih. Iya. Karena gini, penawaran gua itu bahkan rugi gua. Misal red card gua nih. Iya, iya. Misal gua disuruh 4 video Instagram. Oke. Misal gua angkanya di angka 10. Iya, angka 10 taruhlah. misal Iya. taruhnya 10. Itu dikalkulasinya gua tuh rugi. Padahal itu bundling sebetulnya ya. Bundling, tapi gue rugi. Kalau gue hitung satu, lah red card gue kan segini ya. Tapi pas dikumpulin, lah gue rugi ya. Kenapa lu baru mikir? Nah gue itu momen BU kakak BU tolol. Gue salah. BU tolol. Itu momen BU tolol. Orang Bantar Gebang, bujangan, muda. Ngerti gua. Tawarin, lu mau sepaket gak gini? Waduh. Mantap juga deh. Ditambah ini ada hal kecil nih. Jadi gue kan jadi ini kenapa gue bakal cerita di tour gue. Gue kan sebelumnya renov. Ada ego keluarga. Nyokap pengen banget punya mobil. Ngerti. Duit dari mana? Punya mobil. Jadi ini kebutuhan hidup. Yang nawarin ini. Ambil gak ya? Tapi itu gue dari dulu tuh gue selalu takut mereka pulang duluan sebelum gue senengin. Ngerti gue. Gue ambil aja kali ya. Gue nggak mikir jauh gue reputasi gue akan gimana. Toh kenapa gue berani ngambil? Satu, gue nggak ada brief. Mau nyerang nyerang paslon 1, nyerang 3, nggak ada. Bebas. Ditambah gue suka nih, gue emang mau dukung 02. Gue mau nunjukin dong, gue dukung 02, gue juga nggak. Udah suka, udah cinta, dapat ada fee-nya. Walaupun gue akuin, gue di Twitter tuh mainnya jelek. Mainnya jelek tuh maksudnya, gue tuh ke bawah suasana. Jadi gue debat, gue tanggepin. Itu yang ke bawah, padahal mah gak ada brief apa-apa dari mana-mana untuk lu harus nyerang si A, nggak ada sama sekali. Jadi lo kategorinya loyalis ya? Betul, betul, karena buzzer itu banyak bang. Banget. Gini, coffee shop ini buka, ada buzzernya nggak? Iyalah. Tapi kan itu nggak masalah, kecuali lu ngebuzzerin untuk nyerang A, B, C, itu baru salah. Nah, gua pun agak kesel lagi nih. Kan ada ya buzzer-buzzer pemerintah yang untuk nutupin kasus, untuk bagusin apa segala macam. Gua nggak berpikir jauh kalau ternyata gua akan tetap terembel sama kayak polisi. Gue polisi administrasi tetap dianggap lu polisi juga brengsek segala macam. Sama gue juga. Trademark lu nggak bakal lepas. Betul. Iya. Ditambah, ini gua harus klarifikasi. Ini gue tunjukin fotonya. Gua ada satu momen, gua tuh datang ke Rakernas 02 nih. Gua datang ini sama teman gua Marcel. Gua nemenin Marcel nih. Kita tahu lah semua Marcel. Tahu Marcel Widianto. Itu ada di foto jelas gua Marcel, Nikita Mirzani kalau nggak salah. Itu gua ada di situ. Di situ gue dateng nemenin Marcel, pengen ikut karena gue pengen dateng. Tapi nggak ada niatan apa-apa, datang aja. Cuman yang punya acara kenal gue. Oh iya, lu 02 juga ya? Dikasih ke meja lah warna biru. Anjing. Duduk paling depan. Terhormat dong. Wah, terhormat dong gue depan. Foto set masuk Instagramnya Prabowo. Anjing. Gue potong, gue tweet. Jadi jejak digital. Dianggapnya gue tuh ya udah pasti, di depan duduknya udah pasti bayarannya gede dong. Udah pasti ber-MM dong, terhormat gue paling depan. Iya. Padahal ya Allah, gue tunjukin demi Allah dah. Kalau dibilang kesel mah, makanya gue bilang ini bakal yang kesel sama gue, yang kesel tuh dari pihak yang sama gue juga. Iya. Karena memang ya gitu, ada yang dibayarnya tuh memang fantastis. Gila. Tapi gue nggak tahu kerjanya apa. Tapi gue ngerasa gue pun harga diri gue waktu itu dibeli. Kadang kan gue ditunjukin, ada nama gue, ada foto gue. Maksudnya sosoknya ditunjukin kalau gue tuh dukung ini. Iya. Sorry deh. Lo kan ikut di komunitas stand up Indo dan lumayan luas, temen lo banyak. Lo sempet konsul nggak sih? Nggak, salahnya. Jadi lo, udahlah. Ego aja tuh ya. Banyak senior gue yang menyayangkan gue begitu. Iya, maksudnya kan biasanya kan ada namanya komunitas, terus ada yang dituakan atau. Sebenarnya ada sih beberapa ngobrol, cuman mungkin gue batu sih. Akhirnya gue daripada gue nggak dapat apa-apa, gue mikirnya gitu dulu bang. Iya, apa gue ambil aja. Gue nggak mikir jauh reputasinya apa. Gue jadi kayak sekarang hidup ngerasa bersalah. Setiap Mas Gibran ngapain, Pak Prabowo ngapain, terlepas benar atau salah, ketika ada yang nyerang gue mikir ini salah gue nih kayak. Apalagi ada yang nge-tweet
itu tuh ada darah di tangan gue tuh, gue kepikiran Bang. Anjing, Ada kan tweet yang iya, itu. ada. Semua tangan Buzzer 02 tuh ada darah di tangannya. Gue tuh Anjir. kepikiran secara manusiawi Langsung gitu. visualnya anjing. Kayak maksudnya perasaan gue ngambil nggak ada niat apapun. Masa iya Bayaran sih? gue aja gue maksudnya secara, karena gini, kenapa gue ngomongin ya bayaran? Gue tuh konten kreator. Iyalah. Gue disuruh untuk bikin video. Ya gue profesional itu, ya lu kerjaan gue emang Paham. begini. Red Iya. gue begini. Tapi selalu ini, gue tolong. Gue nggak mikir integritas gue hancur, reputasi gue hancur. Tapi gue lumayan, kalau gue pribadi ya teman-teman, mungkin ini takut video viral. Gue tuh lebih luas. Gue jujur Pilpres tuh tidak mendukung siapapun karena emang gue golput jujur. Duh. Maksud gue, orang yang berhak mengkritik tuh memang orang yang memilih, menurut gue. Apalagi memilih, misalkan lo paling keras mengkritik 02. Karena lo kan ada rasa kecewa, karena lo milih mereka. Itu menurut gue. Jadi bukan menyalahkan mengkritik orang lain yang tidak memilih gitu. Tapi kalau lo yang kritik lebih keras, lo lebih malu, gue tuh mewajarkan. Tapi satu sisi juga gue gini Bang. Karena Ya, lo emang pantas buat kritik, karena lo milih dia. pengennya gitu. Iya. Tapi kan yang sini nyerang nih. Kan udah gue bilang dari awal jangan memilih itu. Cuma jadi goyang. Gue jadi diem apa gimana nih? Iya, Kan gitu Bang jadinya. Iya. Gue jadi serba salah. ngerti. Tapi gue sadar, iya sih, emang guanya yang mulai. Kenapa lu jadi marah sama gue? Makanya gue terima aja Bang. Lu udah mau ngatain gue itu gak apa-apa dah. Gue Udah, mau gimana. capek juga klarifikasi. Tapi gue tetap mau sampai kapanpun gue nggak perlu menjelaskan banyak kenapa kejadian ini. Ini mumpung lagi ngobrol aja, gue lama-lama muak foto-foto gue lama. Kok ya Allah, ini apa yang salah dari sini? Gue terserah gue milih apa sebenarnya, kan Iya, gue punya benar. hak asasi. Kok jadi kayak hal yang haram ya? Padahal itu Betul. opsi pilihan pada saat Kan itu. kalian juga milih itu juga, gue Iya. dengan apa? Dan yang nyerang lu, gue juga yakin juga banyak yang milih 02. Orang bisa menang. Betul. Ya enggak? Tapi ada satu hal yang akhirnya gue secara manusia gue ngerasa kenapa gue harus ngomong, gue minta maaf karena ya kan gue marah karena dia pakai pajak gue. Iya. Walaupun gue nggak tahu emang benerin pajak gue nggak tahu ya. Tapi ya bener sih kalau misalnya gue kan pajak gue dibayar buat pemerintah ngasih ke buzzer. Iya. Wajar dong dia marah ngincernya gue terus. Paham gue. Jadi gue ngerti, gue nggak masalah. Lu mau mengeluapkan apapun itu, gue nggak masalah. Gue pun ngerasa ya intinya apapun. Sebenarnya gue jadi orang, sebenarnya tipe orang yang kalau gue nyakitin gue juga minta maaf Bang. Iya, ngerti salah gua. nggak salah gue pengen minta maafin. Nggak mau panjang siapa dah. sih yang nggak mau masalah apa sih, nggak ada Bang. Iya. Cuman ya satu sisi juga gue nggak selamanya gitu tau. Maksudnya gue kayak gue tuh gara-gara foto yang gue kayak dibayar ber-MM. Kata gue, demi Allah langsung mati. Keluarga gue besar mati. Keluarga gue besar, gue udah mati. Hari itu gue dibayar tuh, gue datang ke acara itu. Bener dah, gue datang. Ini kalau dipotong di TikTok nih, point of view buzzer yang sudah tobat. Bener dah, gue ada mati. Itu ada tuh dan itu. Kalau emang gitu jadi. Dan gue kalau ibaratnya sekarang ya, kalau misalnya nyesel, ya Allah kalau misalnya dibalik kayaknya gue emang mendingan kayak gue golput. Gue nggak mau nunjukin muka gue di mana. Iya. Karena gue juga malu, setelan juga musik underground apa segala macam. Ngerti Ternyata gue. nggak idealis. Mainnya sama oligarki juga lo ternyata. Betul. Walaupun kayak karena apapun jadi diserang Bang sekarang. Ngerti gue. Gue yang ngomongin Sukatani aja kan gue diserang. Iya. Gue pernah gue bersuara, gue kesel banget sama tentang pinjol. Padahal gue ngonten dari pinjol itu dari awal pinjol ada. Diserang di Twitter, kan junjungan lu ada yang dukungnya begitu. Kan gue nggak semuanya kenal Bang. Iya bener. Misal kan yang sering dibawa katanya itu kan ada siapa ya, Wulan Guritno apa? Iya paham. Gue nggak tahu, seingat gue namanya itu. Itu tuh yang pernah promosiin. Kok lu nggak negor? Egi Hau ini. Ini Wulan Guritno. Gimana negornya sih Mas? Maksud gue. Dan itu Jangkau juga enggak ya? ya gue juga kalau kenal jangan begitu lah friend. Iya ngerti. Lu gue juga pengen begitu, cuma kan gimana sih Bang? Jadi serba salah. Ratain. Ngerti Misal gua. gua aja kan ada yang diserang juga banyak. Iya. Teh Kiki. Iya. Banyak yang Iya, banyak. akhirnya diserang. Demi Allah beda Bang. Beda orang-orangnya itu. Iya. Itu mungkin kalau dibilang mah beda kubu dah, Iya. tapi kita sama nujunya kita dukung Ngerti Pak gua. Prabowo. Tapi kayaknya circle-nya cece nih kalau lo. Betul, Ini kalau kan gua- circle gemuk nih. Beda banget. Kagak ada power. Itu gua demi teman-teman. Allah. Jadi Bang. sedikit klarifikasi. Jadi kalau nanti Egi mau ngapa-ngapain,
ya udah terima aja. Jadi serba salah sekarang, mau kritik pemerintah salah, mau muji pemerintah, oh emang bener nih 02 banget, jangan percaya ini. Dan gue terima aja sih. Dan gue pun akan tetap ngelakuin apa yang gue mau aja. Karena misal gini, misal gue upload apapun tetap diserang, ya itu resiko gue. Gue pun nggak upload pun gue itu resiko gue juga. Resikonya tuh maksudnya, kok gue jadi ngubah diri gue ya gitu. Jadi gue ngelakuin apa yang gue mau aja. Jadi diserang atau enggak itu resiko gue. Jadi go ahead aja lah. Iya. Gua sadar gue nggak bisa nyenengin banyak orang, apalagi gue punya hal yang udah, misalnya masa lalu gue yang udah bikin gue jadi trust issue buat mereka, entah gue di pihak mana segala macam, ya udahlah gitu. Gue nggak apa-apa. Gi, terkenal merepotkan nggak sih menurut lo? Gue belum terkenal itu. Ya, tapi artiannya lo kan udah dikenal. Lumayan. Gitu. Iya, maksudnya tanpa ditampik ya, ini ya udah banyak lah yang kenal lo, terutama orang yang suka stand up comedian. Karena di Indo juga banyak banget yang suka stand up comedian. Dan lo ya cukup, ya dibilang merepotkan sih enggak ya, gue seneng ngelakuinnya. Tapi ya memang harus ada yang disesuaikan. Nggak semua kan gue menunjukin sisi gue di ini. Bahkan gue ada dipaksa untuk citranya harus bagus di sosmed apa segala macam, karena kerjaan gue dari situ kan ada yang porsi-porsi yang begitu. Dan gue nggak memungkiri hal kayak begitu. Kalau banyak hal yang gue tutupin di media, kalau gue hasilnya kayak gimana. Bahkan mungkin bisa dibilang, misal berarti lu tadi cerita tadi juga dibuat-buat, mungkin ya udah terserah. Tapi gue pas sumpah demi Allah, apapun yang tadi gue bilang tadi gitu. itu denger kejadian. Udah itu lewat lah. Sumpah gue paling tinggi, terserah lu mau masih nggak percaya, lu bodoh amat, terserah, yang penting gue udah klarifikasi. Kalau netizen tuh selalu ada, udah briefing. Bodoh tuh. Anjing, ada. Karena hak juga. Iya, hak kalian dalam berkomentar apapun. Emang. Dari ketiga sosial media, menurutku yang paling nyaring tuh adalah X tuh, atau Twitter. X. Ya kan, kerasa gak sih lo? Kerasa banget. Anjir, itu paling, kalau Instagram, TikTok, gue pribadi yang belum apa-apa, ya udahlah biasa. Apalagi yang udah dikenal. Di X tuh dari CEO sampai orang grassroots tuh ngumpul semua tuh. Iya kan, jadi opininya macem-macem, sampai kadang-kadang kita baca, iya bener juga ya. Ntar di bawah, enggak salah. Ntar di bawah kita baca lagi, iya bener juga ya. Itu anjing, banyak banget. Karena opini, Bang. Iya, banyak banget. Semua orang boleh nge-tweet apa yang dia pikir. Karena tulisnya apa yang Anda pikirkan kan, tuh pertanyaan tweetnya. Jadi apa yang dia dipikirkan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya? Iya, ya udah, yang terjadi di pikiran dia diluapin. Benar atau salah nggak ada yang tahu. Benar atau salah kan itu kan standar beda, Bang. Iya. Lu sama gua aja standar lu pasti beda. Tapi itu tertuang. Iya. Misal gini, gua senangnya warna hitam. Gue pasti akan dengerin orang yang ngomongin hitam. Iya. Orang yang gak senang hitam itu musuh gue. Karena kita pasti kayak gitu. Iya. Bukan berarti yang ngomong hitam udah pasti benar juga. Enggak juga. Sudut pandang. Makanya gue biarin aja. Gue gak bisa kontrol pemikiran orang, sikap orang terhadap gue. Yang bisa gue kontrol ya, gue terhadap mereka gimana nih. Ngerti gue. Ya udah, gue kalau mereka yang masih nyerang, ya udahlah, orang gue niat. Misalnya gue kayak niat konten kemarin, gue mau menunjukkan sisi gue ada di Sukatani. Orang bilangnya gue ada di Indo, gue apa? Hak kalian, nggak apa-apa. Gue mau nunjukin gue ada di Sukatani. Udah, titik, serah. Udah, nggak usah harus ada klarifikasi apa lagi. Ya, oke. Ngerti gue. Dan gue merasa platform X tuh semua gogon, semua gosip, semua gibah tuh munculnya di situ. Dari situ semua. Jadi tuh bolanya tuh selalu dari situ menurut gue. Tiba-tiba di Instagram ada, berawal dari X, terus tiba-tiba di TikTok ada, anjing. Jadi gosipnya juga di bawah itu, gue nggak paham sih itu. Wajarlah buzzer juga banyak di X. Betul. Itu banyak banget. Tapi Gi, lu kenapa sih namanya belakangnya How, Egi How? Ngefans sama Bang Diau. Serius? Diau. Oke. Ngefans sama Diau dulu, main-main reggae lah, Bang. Terus gue ngejar Diau manggung di mana, gue ngefans. Anjing. Dipanggilnya Egi How sama anak-anak. Nama lu jadi Nggak dipanggil sih, kayaknya gue deh awalnya. Jadi berkah tapi tuh. Jadi berkah. Gue udah ketemu sama Diau. Gila. Bahkan ketemu dia langsung, bahkan ya alhamdulillah mimpi gue kayak manggung sama dia. Bahkan ini kita mau bikin project bareng. Musik. Sekarang. Bahkan gue tadinya pengen tur bareng tapi nggak tahu nih. Iya. Gue pernah lihat lo, meskipun lo stand up comedian, tapi lo duet main nama musisi banyak banget. Banyak, alhamdulillah. Macem-macem sama Tip X, sama Soulja, sama For Revenge, Soulja. Yang pertama itu Stand Here Alone. Stand Here Alone. Yang buka gue akhirnya bisa kemana-mana tuh Stand Here Alone. Terus sama
Rebellion Rose. Rebellion Rose. Tapi pertanyaan gue, iri nggak kemarin Rebellion Rose nggak ngajak lu pas opening Green Day? Kenapa ngajak Vincent sama Ucup ya? Lah kalau di kelas gitu ya ngapain si Egy ini? Iya kan, maksud gue, lo kan sering kan diajak Rebellion Rose gitu. Terpikirkan gak sih, anjir kenapa nggak gue, keren sih tuh gue kalau tiba-tiba ada satu panggung dengan Green Day. Alhamdulillah gue gak ada kepikiran gitu bang. Karena kalau gue ada ego kayak gitu pasti gue kecewa banget. Iya ya. Kayak gue sadar diri aja. Gue pun datang nih, misalnya gue sama SA kan sering nih. Iya. Ada kayak, oh penontonnya banyak nih, pengen kali diajak. Oh enggak, ada gitu-gitunya mah. Tapi manusiawi kan, manusiawi, tapi kan ya udah gitu, gua nggak ada reputasi apa. Orang gua tiba-tiba diajak aja udah tip X gitu. Iya. Buset, kebayang sih gua. Gimana tiba-tiba diajak, gua siapa sih bang? Iya ngerti gua. Lah udah. Legend itu, gila, tidak pernah terbayangkan. Tapi kalau lo pribadi, opini lo kenapa sih bisa diajak banyak band? Banyak nih kita pilihan di industri ini, banyak yang sebetulnya bisa diajak gitu. Pertama sosok. Iya. Maksudnya sosok mungkin mereka kenal atau ditambah gue kan kenal sih awalnya. Jadi kan gue pertama sama Stand Alone. Stand Alone ketemu sama Tipek, jadi kenal, diajak. Mungkin kalau guanya nggak, mungkin secara ini nggak dikenal. Ya nggak mungkin tiba-tiba featuring kan sama si ini. Kan penonton bingung, siapa nih? Nggak mungkin kan? Iya, ngerti gue. Ya karena kan ya presentnya ini karena gue komika gitu. Maksudnya tetap ada value gue yang bikin gue akhirnya diajak gitu. Dan menurut gue sih karena itu terlepas dari kenal, dan nggak mungkin kalau nggak kenal juga tiba-tiba diajak. Iyalah, pasti dong. Tapi lu emang dari dulu gue tau Anasha Gembel gue ya, sebelum jadi stand up comedian lu pengen nyanyi band nih? Pengen. Lu pengen jadi vokalis? Iya. Anjir, sempet buat band lo? Keren banget. Nggak pernah. Kenapa lo nggak pernah buat band? Karena gue sadar suara gue jelek. Gue nggak bisa main alat dari dulu. Gue gitar pun ya basic aja sampai sekarang. Iya. Jadi sampai sekarang nggak ada. Makanya gue sekarang ya alhamdulillahnya ada duit. Dikit-dikit bikin karya sendiri. Ya gitu. Akhirnya baru bisa kebikin sekarang. Sebelumnya ya minder sendiri sih bang. Misal gue gabung ke lu, gue suara juga jelek, main gitar kagak bisa. Ngapain ya gue ya? Iya, apa gue begini-begini aja. Bisa dah. Tapi gue mungkin juga kayak lo. Kalau gue bukan pengen jadi anak band ya. Maksudnya mau ngeband lah intinya, tapi juga nggak bisa main apapun. Tapi gue seneng denger musik, seneng nonton musik. Iya. Gue happy tuh. Sama. Gue happy banget. Jadi kayak beberapa event atau gig kecil tuh gue seneng. Tapi kalau buat band juga kayaknya anjing, nggak bisa ngapa-ngapain gue. Mau ngapain juga, ya kan? Tapi gue seneng lihat nonton band, ngikutin musik gitu. Lo lagi dengerin siapa Gi? Akhir-akhir ini Gi? Yang gue dengerin DJ Blogs. Oke. Dongker. Gue awalnya tuh gak cocok tuh denger Dongker. Kenapa lo gak cocok? Nggak tahu ya. Awalnya nggak tahu, kerasanya kayak belum langsung touch-in gitu. Gue kan biasanya berapa lagi dengerin ini dong. Oh touch-in langsung. Pas denger tuh belum tuh, agak alot. Terus berapa kali gue nonton konsernya langsung. Kok gue seneng ya? Keren nih band. Dengerin akhirnya Dongker. Jadi ya paling sering tuh Dongker, DJ Blogs, Perunggu yang paling sering dengerin. Siapa lagi? Hindia pasti lah gitu-gitu. Oh iya. Siapa lagi ya yang lagi gue dengerin ya? Udah sih itu dong. Band luar ada nggak band luar? Band luar nggak ada. Nggak ada. Gue tuh kayaknya nggak sejauh itu bang selera musiknya. Maksudnya. Tapi itu lumayan jauh loh. Kalau bahasa lo lokal aja. Denger musik, karena juga masih banyak yang belum tahu gitu. Betul. Tapi kalau gue luar tuh jarang. Kalau gue tuh luar tuh paling ya reggae-reggaean, kayak apa Blondie gitu-gitu. Tapi lah ada genre khusus nggak sih yang lo suka? Dulu reggae, sekarang mah apa yang gue seneng denger. Iya. Tiba-tiba gue cuman dengerin sekop menurut gue enak, gue dengerin aja. Sekarang gue nggak mau ngotak-ngotakin gue juga. Iya. Yang cocok sama gue, ya gue dengerin. Karena biasanya juga banyak juga orang yang guilty pleasure songnya tuh ya lagu-lagu gitu juga. Betul. Tapi nggak mau aja ngomong ke orang lain. Betul. Iya kan? Gue mah apa baik masuk dah. Iya, padahal kalau di setel juga nyanyi juga deh. Betul. Udah sih maksudnya. Tapi emang ketika ngerasa eksklusif sendiri tuh ngerasa keren kan. Tapi ya udah. Kalau gue mah langsung aja. Gue mah apa baik. Wah, enak nih sama saya nih. Saya dengerin. Lo udah ngeluarin single ya?
Udah. Keren. Itu Judulnya berapa lagu? baru satu, Bayar Utang Lu Monyet judulnya. Iya, gue lihat tuh bajunya ada yang lo pakai. Tuh. Gimana ya? Pokoknya gue sempet lihat lah. Tapi itu rangkaian lo buat EP? EP. Oke. Rencananya album, tapi kayaknya secara duit dan waktu untuk kejar ke situnya nggak kejar. Harusnya EP. Harusnya tuh Maret nih gue jadi, cuman karena uang, karena modalnya terbatas. Dan akhirnya kan tadi harusnya niat banget gue tour ini tuh harusnya gue sambil promo EP, Bang. Iya. Jadi gue stand up, gue jelasin, Iya. nyanyi, gue jelasin, atau gue jelasin dulu. Rangkaian lah ya. Iya kayak showcase, tapi gue menceritakannya pakai stand up. Tadi mau kayak gitu, cuman secara produksi ternyata gue nggak kuat di tahun ini, belum siap. Berarti bisa dikategorikan project seneng-seneng lo dong, Gi? Project seneng gue pengen banget nyanyi. Gue pun sampai latihan bang, sampai les vokal. Benar, keren. Sampai Les Brian aja latihan kok, tenang aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa, gue mah kosong saya bang. Saya nggak punya apa, saya mah orang nol sih, tapi saya pengen belajar. Karena itu berkaitan sama gue. Ngapain sih gue main sama anak band? Pengen kenal. Lu pengen masuk ke situ ya lu harus kalau kata Tuan 13 tuh, kalau lu ngerasa ada di bagian situ tapi lu nggak kenal orang-orang situ, berarti lu nggak di situ. Nah gue pengen permisi dulu dong sama sowan lah. band. Kita mau bikin karya nih. Karena gue bukannya lu pengen ngambil pasar band lu atau ngerti. Enggak juga sih sebenarnya. Itu niat gue berapa persen doang. Ini niatnya gue paling gede adalah gue pengen ngasih karya lebih aja. Gue Gio, karya apa ya yang bisa gue kasih ya? Apalagi lagu ini secara royalti itu bisa turun-temurun kan? Iya. Gue nggak tahu lah rezeki dari lagu gue apa. Iya. Karena stand up kan ya udah sekali 2 kali nonton habis royaltinya. Tapi kan lagu kayak anak ya. Lagu kayak anak. Nah itu yang pengen gue legacy gue lah untuk keluarga gue gitu sih. Tapi kalau ternyata karir musisi lo lebih sukses gitu, stand up bisa lo tinggalin dong gitu? Enggak. Nggak akan ya? Enggak. Itu emang bayi lo sih. Stand up tuh gini enaknya, kita kan banyak keresahan bang. Apapun dunia baru kita tuh bisa ceritain. Minimal ada yang cerita, kita cerita nih ada yang dengerin. Atau sampai beli. Iya benar. Udah rumah paling akhir udah kita mau ngerasain apapun adalah stand up buat gua. Tapi fanboy stand up juga banyak banget sih. Banyak. Keren banget sih. Dan lo katanya mau tour ya? Tour. Agustus ini. Berapa kota, Gi? Insya Allah 9 bang. Gokil ya, Giau 9 kota teman-teman. Bareng kan dong sama Panji 2025. Enggak, gua kalah. Gua habis Bang Panji baru gue. Iya, gua usah sokan ngelawan Panji. Gua lawan. Kalau film tuh jangan disamain. Betul. Tuh jam tayang itu jangan. Udah tunggu kalau aja. Udah tahu Avenger mau keluar enggak usah disamain loh Avenger atau apa. Udah enggak usah, enggak perlu. Enggak perlu susah. Jadi 9 kota. Insya Allah 9 kota. Kotanya nggak usah disebutin deh karena sebutin aja. Sebutin aja. Insya Allah ini tapi belum jangan deh. Belum ya? Karena belum kabar-kabaran, tapi yang pasti gua niatnya tuh Jawa Barat 1 kota, Jawa Tengah 2, Jawa Timur 2, daerah Sumatera 1. Lampung tuh mana? Sebutin Lampung, ya. Pokoknya salah satunya gue pengen Lampung pokoknya. Iya. Sama Bali 1. Itu yang gue Lampung Bali itu gue kejar sama Insya Allah Jepang salah satu kota Jepang. Amin. Itu masih proses. Tapi harusnya jadi sih. Amin. Materi yang kira-kira lo spill dikit yang mau dibawa di tour lo biar mungkin teman-teman. Yang pasti kayak tertarik nih, lucu nih, seru nih. Intinya ini kan sebenarnya proses perjalanan hidup gua pahlawan takut kesiangan ini kan mau ceritain gua kenapa gua ngambil bazar. Kenapa gua stand up? Kenapa ngonten sampai segitunya? Misal gua kan dulu nyeritain ngonten sampai niat ngonten ini itu apa segala macam. Jadi apapun usaha gue yang pernah mungkin teman-teman lihat di konten gue apa segala macam itu akan gue ceritain. Dan alasannya apa kejadian itu. Dan semuanya balik lagi itu semua alasannya untuk keluarga gue semua. Tapi materi lu udah lu tulis? Belum. Tapi garis besarnya udah ada. Tapi kalau buat lucu-lucuan mah, gua jamin ngakak kocak. Asli ya? Karena gua akan kerja keras untuk menghibur dari materi itu. Tapi itu yang pasti gua niatin adalah pahlawan takut kesiangan ini nggak cuma lucu, tapi intinya minimal gua pengennya ya experience-nya. Teman-teman pulang, gua walaupun gua yatim ya, gua tinggal nyokap. Ya udah nih, apa yang bisa gua lakuin buat nyokap gua setiap hari? Gua pengen teman-teman pengen gitu, karena ya itu yang mau gue lakuin untuk pahlawan takut kesiangan ini. Apalagi yang tadi soal umroh, itu tuh gue list keluarga gue tahun ini pengen apa. Jadi
gua akan berusaha mewujudkan di tengah perjalanan tur gua itu. Mau apapun yang gua checklist, setidaknya itu jadi legasi gua nanti. Apa nih orang tua gua yang gua mau, yang ke checklist apa dari sepanjang perjalanan tur gua. Gi, ini mungkin jadi terakhir, Gi. Gak usah panjang-panjang, mungkin 3 tahun ke depan, kira-kira lu bakal jadi apa, Gi? Mungkin video ini akan lu putar nanti 3 tahun ke depan. Potongan di akhir. 3 tahun ke depan, ambisi lo yang akan lo bisa capai dan lo kejar. 3 tahun ke depan gua akan jadi aktor action. 3 tahun ke depan gua akan jadi aktor action. Gua akan jadi pengusaha di daerah gua di Bantar Gebang. Amin. Dan gua jadi bapak dari anak-anak lucu. Amin. Dan istri cantik. Udah, itu aja deh. Amin, insyaallah. Jadi Sultan. Amin. Kita lihat ya di 2028, mudah-mudahan ini podcast juga berjalan panjang. Betul. Dan lo bisa lihat videonya di 3 tahun ke depan dan semuanya lebih banyak tercapai dari apa yang lo harapkan sekarang. Amin. Terima kasih, Egi. Terima kasih, Abang. Lo sukses, amin. Semoga kontennya bermanfaat. Amin. Dan tidak terjadi apa-apa di luar, tidak mengecewakan juga pihak luar. Amin. Sampai ketemu di breakdown episode selanjutnya. Bye, teman-teman.